Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, M. Ali Akbar. Saya Dismawati. Saya Salvi Nur Kahalisa. Saya Fadila Rani. Saya Bella Dina. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan administrasi pembelajaran dengan tema Konsep dasar administrasi sekolah. Baik, adapun yang akan saya jelaskan pertama di sini terkait dengan poin pembahasannya itu sendiri. Yang pertama ada pengertian administrasi, perbedaan administrasi dan manajemen, pengertian sekolah, pengertian administrasi sekolah, tujuan administrasi sekolah, dan manfaat administrasi sekolah. Pengertian administrasi sekolah secara etimologis dari bahasa Latin yang terdiri atas kata ad, ke atau kepada, minister, melayani atau mengarahkan. Menurut istilah atau dalam arti sempit, administratie dalam bahasa Belanda yang artinya pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan, surat menyurat, clerical work, tata usaha, pekerjaan tulis menulis. Administratie yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda yang bersifat teknis, ketatausahaan atau clerical work. Administration dalam bahasa Inggris yang artinya suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha, kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar ataupun kecil, menurut White dan Bernard tahun 2000. Arti luasnya, administrasi, seni, art dan ilmu, sin, mengelola sumber daya 7M plus 1I untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Administrasi secara luas, secara keseluruhan adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Perbedaan administrasi dan manajemen dalam aspek kegiatan. Yang pertama, strategi. Strategi dalam bidang administrasi itu mengambil keputusan strategis, sedangkan di bidang manajemen menjabarkan keputusan strategik menjadi taktis, teknikal, dan operasional. Aspek rencana pada bidang administrasi, rencana ini bersifat konversif dan menyeluruh, sedangkan di bidang manajemen, rencana hanya pada tataran departemental saja. Aspek organisasi, di bidang administrasi berfungsi untuk menetapkan pola dasar atau kerangka utama struktur organisasi, sedangkan di bidang manajemen berfungsi untuk menetapkan detail dari pola dasar yang telah ditetapkan. Aspek penggerakan, administrasi dan manajemen memiliki fungsi yang sama, yaitu menetapkan kebijaksanaan dasar. Dan aspek pengawasan di bidang administrasi berfungsi untuk pengawasan dilakukan sendiri hanya pada studi-studi strategis, sedangkan di bidang manajemen pengawasan dilakukan lebih mendetail dan menyeluruh. Penilaian di bidang administrasi ini hanya menyoroti, tidak menilai, sedangkan di manajemen ini melakukan penilaian. Pemanfaatan umpan balik pada bidang administrasi, informasi yang dibutuhkan relatif kecil sehingga mudah digunakan dalam fungsi-fungsi administrasi. Sedangkan di bidang manajemen, informasi yang dibutuhkan relatif besar karena berguna bagi kepentingan keputusan operasional. Selanjutnya yaitu pengertian sekolah. Sekolah itu adalah suatu lembaga maupun organisasi pendidikan yang terdiri atas formal, informal, ataupun non-formal. Jadi sekolah itu didirikan oleh negara, swasta maupun gabungan, keduanya memiliki tujuan untuk memberikan suatu pendidikan dan juga untuk mengelola pendidik agar peserta pendidik itu bisa melalui proses pembelajaran yang diberikan oleh para pendidik ataupun guru. Menurut Ferry Effendi dan Mark Woodley, sekolah dapat didefinisikan sebagai tempat untuk bermain, berkreasi, bersosialisasi, maupun untuk mengasah otak. Selain itu, sekolah juga bukan hanya sekedar untuk belajar, namun sekolah itu bertujuan untuk membina atau membimbing siswa. Selain itu, sekolah juga penting karena sekolah itu memberikan edukasi kepada siswa mengenai kesehatan maupun kebugaran. Selanjutnya, menurut Wayne, pengertian sekolah yaitu suatu organisasi yang bergerak dalam bidang sosial dan memiliki sistem berupa interaksi antar sesama. Interaksi ini terkait pribadi dan juga bersama bertujuan agar saling berhubungan. Sekolah terdiri dari
beberapa jenjang pendidikan dengan beragam kegiatan pembelajaran yang tentunya dapat membuat pikiran peserta didik lebih terbuka dan rasional. Materi selanjutnya yaitu pengertian administrasi sekolah. Jadi administrasi sekolah itu adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik itu secara personal maupun material, secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal. Administrasi sekolah adalah suatu proses di mana sekolah itu berperan penting dalam setiap administrasi. Suatu proses yang dimana kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan laporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Itu menurut Muhammad Ngalim Purwanto. Tujuan administrasi sekolah terbagi menjadi 6. Yang pertama, memberikan arah pada penyelenggaraan sekolah. Yang kedua, menuju tertib administrasi. Yang ketiga, memberikan umpan balik bagi perbaikan proses dan hasil pendidikan. Yang keempat, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kelima, meningkatkan mutu penyelenggaraan administrasi sekolah. Dan yang keenam, menunjang tercapainya program sekolah secara efektif dan efisien. Adapun manfaat dari administrasi sekolah ada 5. 1. Memberikan keleluasan dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk saling berpartisipasi. Kedua, adanya mendorong stakeholder sekolah dalam penyusunan kurikulum operasional untuk berinovasi dengan melakukan eksperimen-eksperimen berdasarkan lingkungan sekolahnya. 3. Prestasi peserta didik dapat dimaksimalkan melalui peningkatan partisipasi orang tua. Misalnya, orang tua dapat mengawasi langsung secara proses pembelajaran anaknya. 4. Adanya pendorongan profesionalisme seorang guru dan kepala sekolah dan memberikan asa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat dan menjamin adanya layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat yang ada di sekolah. Terakhir, adanya mendorong profesional kepala sekolah dalam perannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.